Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Games Hangzhou, Cina. Cabang olahraga catur nomor rapid perorangan. Nomor rapid perorangan sudah selesai. 2 medali yang diperebutkan di nomor rapid perorangan ini disapu bersih pemain tuan rumah. Di kategori opennya ada Grandmaster Wei mendapatkan medali emas kawan. Dia mendapatkan 7,5 poin dari 9 game yang dimainkan. Di tempat kedua ada Nordibek Abdusatrov dan di tempat ketiga ada Javokir Sindarov. Sedangkan pemain kita yang bermain di kategori open ini ada Grandmaster Novrendra Priasmoro di hari terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Kemudian International Master Azaria Jodi ini memperbaiki posisinya di mana hari-hari sebelumnya berada di posisi peringkat paling bawah kawan. Di sini Azaria Jodi di hari keempatnya hari terakhir kawan mendapatkan 2 kali kemenangan berada di posisi ke-24. Sedangkan untuk kategori woman-nya dimenangkan oleh pemain Cina juga. Ada Zhu Jiner, ada Hui Yifan kawan di tempat kedua di sini dan ada 2 pemain lainnya dengan skor yang sama 6,5 poin. Tapi medali emasnya kawan kena pemain Cina Zhu Jiner. Sedangkan pemain kita kawan Sri Kandi kita ada Iren Karisma Sukandar memperbaiki posisinya. Di hari keempat berada di posisi ke-9, sedangkan Medina Auliawarda berada di posisi ke-13. Di hari terakhir di nomor rapid perorangan, Iran mendapatkan 1 kali kemenangan atas Women Grandmaster asal Singapura dan di game terakhirnya berhadapan dengan kawan sendiri kawan Medina Auliawarda bermain remis alias berbagi angka. Sedangkan Medina Auliawarda di hari terakhirnya bermain 2 kali remis. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan Novrendra Priasmoro ataupun juga Iren Karisma Sukandar sekaligus Medina Auliawarda. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa permainan International Master Azaria Jodi tidak kita ulas. Ya kebetulan banyak yang ngefans Medina, Iren ataupun Priasmoro kawan. Kebetulan Azaria Jodi juga permainannya kurang bagus kawan. Kalau kita ulas game-game kalah juga kurang bagus bagi mental para pemain. Jadi sementara kita tidak ulas permainan Azaria Jodi, kita akan ulas permainan Grandmaster Novrendra Priasmoro menghadapi pecatur kelas kakap kawan asal India Super Grandmaster Arjun Erikaisi pada hari ketiga game ke-7. Langsung saja di sini pion D4 dari Arjun Erikaisi dibalas dengan pion D5. Selepas kuda F3, kuda F6 ada gajah F4. Accelerated London System dari Arjun Erikaisi. Pion C5, salah satu pilihan terkuat kawan di posisi ini. Menurut engine ataupun beberapa Grandmaster suka melawan London System dengan pion C5 langsung. Atau pion E6 terlebih dahulu baru nanti diikuti dengan pion C5 bisa kalian lanjutkan. Ataupun juga keluarkan gajah terang langsung saja sebelum nanti bermain dengan pion E6 ini kawan bisa kalian pilih. Novrendra bermain dengan pion E6, artinya di sini gajahnya tidak keluar kawan, terkurung oleh rantai pionnya. Apakah ada opsi nanti bergerak ke D7 ataupun ke petak B7 nanti? Di sini pion E3 untuk keluarkan gajah terang sesegera mungkin, baru sekarang pion C5. Mengembangkan kuda B ke D2 lanjut Arjun, dan di sini beberapa pilihannya adalah kuda C6, menteri ke petak B6 ataupun gajah D6 menantang pertukaran gajah gelap, kemungkinan mundur ke petak G3 gajah putih ini. Novrendra langsung keluar kawan, menterinya ke petak B6, incar pionnya ada di petak B2, dilepas, memilih dengan pion C4 terlebih dahulu, dan Novrendra membuka permainan di petak pusat dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Pion E ambil balik pion D4 dan pion ini bisa terpisah kawan kalau dilanjutkan dengan baku hantam dengan pion D pukul pion C4, tapi kuda C6 terlebih dahulu, gajah E7 juga bagus untuk mensegerakan rokade. Kuda C6 pilihan dari Novrendra masih dari rekomendasi langkah-langkah engine, langkah dari Novrendra di tahap pembukaan ini kawan, ya terbilang langkah-langkah teori masih di tahap pembukaan. Tapi ini memberikan kesempatan pion C5 kawan mendapatkan ruang ancam menteri, melepaskan pion B2. Novrendra tidak berani ambil kawan. Stockfish di sini menyarankan ambil saja kalau kalian menemui situasi seperti ini, ambil saja. Kalaupun ada benteng B1 kawan, ambil saja lagi pion yang ada di peta A2. Seumpama benteng ini tidak digeser tetap menjaga pion, mungkin kalian melanjutkan dengan pengembangan gajah ini berkembang ke peta E2 persiapan rokade kawan, maka pion di sini jatuh kawan. Seumpama di sini kuda ini lompat ke petak B3 untuk perkuat posisi pion di sini kawan, kalian melangkah kuda ke petak E4. Putih akan terlalu dalam kena tekanan di tahap pembukaan ini.
Jadi saat ada menteri ambil pion yang ada di peta B2 ini kawan, Stockfish menyarankan benteng B1 melepaskan pion A2. Di sini mungkin dikejar lagi dengan benteng A1 kawan, kalian melangkah ke peta B2, mungkin bergeser saja ke kanan ke kiri kawan, bermain bisa remis. Seumpama di sini dikejar lagi ke sini lagi dan kalian memilih dengan gajah E2 untuk persiapan rokade. Di sini kawan, menteri akan mundur untuk melarikan diri agar tidak kena serangan di lajur A dan di lajur B. Kembali lagi ke langkah aslinya dan dengan variasi ini tentu hitam akan unggul beberapa pion. Tapi memilih mundur kawan, langkah yang dipilih oleh Priasmoro tentu terlihat cukup pasif dengan adanya menteri yang langsung mundur kembali ke kandangnya. Pion A3 untuk dukungan pion B4-nya sudah jelas, gajah E7, pion B4, pion A6, hentikan laju pion B, tidak ganggu kudanya lagi. Gajah D3 persiapan rokade, didahului oleh Novendra rokade pendek, dan pion H3 lanjut Arjun Erigaisi, Novendra menarik mundur kudanya ke D7. Untuk backup pion E5-nya ataupun persiapan pion F6, pion E5 nanti kawan didorong rokade Arjun. Gajah F6 terlebih dahulu tekan pion yang di sini, backup oleh kuda B3, pion E5 tantang Novendra untuk membuka permainan. Stockfish menyarankan benteng E8 terlebih dahulu kawan sebelum dorong pion ini untuk berikan backup lebih di lajur E dengan benteng E8. Tapi langsung dorong kawan dan jual beli diterima oleh Arjun Erigaisi di sini kawan. Dan selanjutnya gajah diluncurkan ambil pion H7 skak. Tentu saja untuk mendapatkan gajah yang ada di peta E5 dengan tempo skak pula kawan, dan Arjun unggul 1 pion dengan permainan jual beli di peta E5 tadi. Itulah tadi Stockfish menyarankan benteng E8 terlebih dahulu kawan, kemudian benteng E8 dari Novendra keluarkan benteng. Menteri mundur kawan ke C3, tidak bergerak ke peta F4, memberikan tempo benteng lebih cepat diangkat naik. Gajah F5, benteng Fe1 menantang pertukaran, ditolak menteri G5 untuk pressure pion di sini, pressure pion yang di sini kawan. Benteng diangkat naik ke peta E3 untuk perkuat baris ketiganya kawan, tetap menantang pertukaran benteng. Seumpama diterima oleh hitam di sini kawan, ya putih akan ambil menggunakan menteri untuk menantang pertukaran. Mungkin kalian terima ataupun tolak dengan mundur ke peta F6 kawan. Memilih dengan langkah gajah E4, direct ancaman skakmat, antisipasi dengan benteng G3. Ini juga berbalik ancaman skakmat kawan, menteri mundur ke peta H6, jaga ancaman skakmat. Sekarang benteng E1 di sini, pion F5, perkuat posisi gajah, siap didorong lagi ancam benteng, dihentikan dengan pion F4, gratis pion ini kawan, tapi ada ancaman skakmat di sini. Benteng E6 lanjut Novendra, siap ditumpuk, bergeser juga ke lajur G menantang pertukaran. Benteng 1 naik ke peta E3, benteng AE8 ditumpuk. Yang terkuat menurut Stockfish cukup ke lajur C, tapi ditumpuk di lajur E oleh Novendra. Dan di sini kuda ke pusat ancam benteng, benteng ke F6 jaga pion. Kalau langsung menantang pertukaran kawan, kuda akan sikat pion F5 ini, tidak akan berani menggunakan gajah ambil kuda, benteng belakang jatuh kawan. Temponya juga kuda ancam menteri. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, cukup ke peta F6, lanjut Novendra Priasmoro, ditekan dengan benteng G5, raja ke F7, menghindari pin, perkuat posisi bentengnya juga, benteng ditumpuk ke lajur G, incar pion, pion dorong ke G6, giliran bermain di sisi menteri Arjun Erigaisi dengan pion C6, dan tantangan ditolak bermain dengan menteri H4. Kalau diterima dengan pion B pukul pion C6, kuda yang akan ambil balik kawan. Jangan khawatir soal tekanan dari dua benteng, kuda punya peta E5, temponya skak, menteri masih bisa lari dan bisa mendapatkan benteng. Menteri H4 pilihan Novendra untuk incar pion di sini kawan, dan pion C pukul pion B7, siap promosi di langkah berikutnya. Menteri bisa menyusul ke peta C8, menteri ambil pion F4, kuda C6 dipilih oleh Novendra. Pion H4, menteri meluncur ke peta C8. Dua pilihan terkuat, kuda ke C6 untuk dukungan bagi pionnya untuk mendapatkan benteng kawan, dan Novendra memutuskan pengorbanan gajah dan ditolak oleh Arjun, kuda E5. Harapannya jika diambil menggunakan raja kawan, maka berikutnya di sini benteng bisa meluncur kawan. Dan berbalik arah, posisi hitam punya kans besar untuk menang. Yang terkuat bergeser ke peta H1 saja. Kalau ke peta G1 tentu ancamannya skakmat nanti kawan. Kalaupun diambil menggunakan benteng, maka benteng hitam akan sikat kuda. Kalau diambil oleh menteri, tidak ada yang menjaga peta E1, benteng meluncur,
bisa menang kawan. Hitam satu langkah berikutnya skak mat. Langkah terbaik di posisi ini pion dipromosikan. Hitam mungkin akan menteri ke C1 skak, sikat, ambil balik skak, raja bergeser, dan benteng ambil menteri di peta B8. Permainan bisa berakhir miss walaupun hitam unggul satu pion. Karena pion berikutnya ini juga jatuh kawan, jadi keunggulan sementara. Memilih dengan langkah kuda ke E5 skak malah membuat langkah pengorbanan kuda kawan. Jika diambil oleh menteri ya diterima saja. Tidak ada lagi yang menjaga baris belakang. Pion bisa promosi, putih menang cepat. Diambil menggunakan benteng dan berikutnya menteri meluncur ke E7 skak. Raja ke E6, menteri C6 skak. Raja ke E7, korban menteri kawan. Tidak diberani diambil, kalau diambil benteng juga bisa bermain kawan dan berikutnya juga bisa promosi. 6 langkah berikutnya skak mat. Navendra menggeser rajanya ke petak D7, tapi setelah pion ini dipromosikan menjadi kuda, hitung-hitungannya 7 langkah berikutnya skak mat kawan. Ya, kalau permainan tetap dilanjutkan, ambil contoh raja ke sini kawan, anggap contoh ke petak C7, kuda ambil pion yang di sini skak, dekati lagi kuda ini kawan atau mundur ke petak C8 ataupun bergeser tadi ke petak B7 mungkin lebih kalian sukai untuk kejar kuda ya kuda ini lari ke petak C5 skak dan nanti dengan dukungan menteri ancaman skak mat 4 langkah berikutnya silakan kalian otak-atik sendiri sudah tidak ada lagi yang bisa menghentikan ancaman skak mat setelah pion dipromosikan menjadi kuda. Oke, sekarang kita ke permainan Iren Karisma Sukandar di hari keempat game ke-8 menghadapi Women Grandmaster asal Singapura. Iren pion E4, pion E6 French Defense, pion D4, pion D5. Tidak memilih variasi pion maju kawan, tapi memilih jalur klasikal dengan kuda C3. Menawarkan permainan Winawer atau tetap jalur klasikal variasi standard dengan kuda F6 pion E5. Winawer di atas papan kita dapati kawan gajah B4. Dan di sini Iren memilih variasi pertukaran tertunda kawan dengan pion E pukul pion D5. Kalau kalian ingin melanjutkan jalur Winawer, tentu dengan pion maju ke E5. Counter attack dengan pion C5 seperti biasa dalam permainan French Defense. Kalian balas dengan pion A3 untuk memaksa pertukaran di peta C3. Nah, biasanya di sini kuda ke E7 kawan, persiapan rokade di sini. Nah, permainan Winawer akan cukup liar jika menteri keluar ke petak G4 dan liar lagi kalau hitam menawarkan variasi pion racun kawan di sini. Kalian bisa juga rokade di sini, salah satu juga jalur utama atau variasi pion racun menteri ke C7 menawarkan pion di sini benteng G8 menawarkan pion di sini lagi kawan. Nah, disinilah kawan bisa melakukan counter attack nantinya. Kemungkinan menteri akan mundur ke petak D3 ataupun bisa kalian antisipasi dengan kuda ke peta E2 jaga pion C3 ini dari ancaman menteri garbuan skak terhadap benteng. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Permainan Winawer sangat liar kawan. Kalau kalian tidak tahu teorinya, ini juga bisa membahayakan bagi putih ataupun hitam. Pion E pukul pion D5, pilihan dari Iren memilih variasi pertukaran yang tertunda. Pion E ambil balik pion D5, baru setelah itu gajah D3 di sini. Kuda berkembang ke E7, kuda berkembang ke E2, kuda B berkembang ke C6, lanjut hitam, Iren pion A3. Pertukaran gajah sikat kuda C3 diambil balik menggunakan pion B, lanjut Iren kawan. Kemudian gajah F5 menantang pertukaran gajah gelap, ditolak dengan benteng B1 serang pion, pion B6 didorong. Kuda ke G3 ancam gajah dan didahului oleh hitam pertukaran gajah terang diambil balik menggunakan pion C. Bertujuan untuk memperkuat sentral kawan dengan kumpulan 3 pion ini. Iren Karisma Sukandar tidak memberikan ruang-ruang lemah yang bisa diisi oleh hitam dengan kuda-kudanya. Sekarang sudah ada pion di peta D3 jaga ruang-ruang lemah ini. Menteri D7, menteri naik ke peta F3 lanjut Iren. Pion F6 di sini, rokade pendek, hitam memilih rokade panjang. Pilihan terbaik memang di situasi seperti ini. Kemudian ada gajah E3 lanjut Iren, koneksikan dua bentengnya kawan. Dan benteng D bergeser ke F8, saran dari Stockfish ataupun benteng H yang bergeser ke lajur F. Pilih pion H5, korbankan pion, tujuannya untuk membuka satu lajur kawan dan diterima oleh Iren. Siapa takut untuk juga menyerang pion yang di sini. Kuda F5 jaga pion kawan. Selanjutnya ada benteng E1 lanjut Iren. Di sini ada opsi pion H3 kawan, tapi memilih dengan benteng FE1 dan kuda ke H4 serang menteri. Menteri mundur ke E2,
Di sini ada benteng DE8 kawan. Untuk pin gajah di sini dan kuda kembali ke posnya ke G3. Pion G5 dorong hitam. Iren geser menteri ke peta F1 menghindari pin kawan untuk mencegah pergerakan pion ini. Kemudian ada menteri bergeser ke H7. Hati-hati kawan, ada serangan di lajur H di langkah berikutnya. Temponya bisa skak dan bisa skak mat kawan. Diantisipasi dengan pion F4, kalau ada skak di sini bisa diambil oleh menteri kawan dan raja pun masih bisa melarikan diri saat ada ancaman seperti ini. Putih bisa menang. Dan pion F4 ini juga menantang pertukaran pion dan di sini pion G4 saran dari Stockfish memilih dengan kuda mundur ke G6, berikan jalan akses ancaman di sini. Pion H3 simpel saja, pion didorong maju ke G4, tidak mengendorkan tekanan hitam kawan. Yang terkuat lainnya adalah dengan benteng E bergeser ke F8 terlebih dahulu, langsung dorong pion G4. Pion F5 terlebih dahulu, usir kuda. Kuda mundur ke E7, baru sekarang pion H pukul pion G4. Menteri bergeser ke H4 serang kuda, ada menteri F3. Dan di sini kalaupun ada skak di sini aman, raja masih bisa bergeser kawan. Memilih dengan benteng E yang digeser ke lajur G, yang terkuat benteng H kawan yang ke lajur G. Tapi memilih dengan benteng E yang ke lajur G tekan pion yang di sini, raja naik ke F2. Menteri ambil pion G4 menantang pertukaran. Benteng H1 yang terkuat untuk menjawab tantangan ini kawan, Iren langsung bertukar menteri. Diambil balik oleh benteng. Raja ke F3 dekati benteng. Benteng G bergeser bertumpuk di lajur H dan gajah F4. Di sini lanjut Iren. Kemudian raja hitam naik ke D7. Benteng diangkat naik ke E2, lanjut Iren untuk coba nanti ditumpuk di lajur E kawan. Di sini hitam blunder dengan langkah kuda mundur ke D8. Iren korbankan gajah sementara, gantinya nanti kuda di peta E7 ini kawan. Ditolak dengan kuda ke F7. Gajah kembali ke F5. Iren untung satu pion tadi dan sekarang jumlahnya menjadi 2 pion keunggulan Iren kawan. Dan kuda G5 skak. Sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion F. Benteng E5 segera ditumpuk kawan untuk proteksi pionnya. Juga di sini ada benteng F4 skak. Raja bergeser ke E3, benteng ancam kuda. Raja mundur ke F2, ada skak lagi di sini. Raja ke G1, benteng G4 dan benteng B bertumpuk ke lajur E untuk coba mendapatkan kuda juga. Diterima oleh hitam, memilih benteng ambil kuda G3, benteng ambil kuda E7, temponya skak kawan. Raja bergerak ke C6 dan pion A4, ancaman skak mat, tak ada tempo untuk mendapatkan pion di sini. Benteng bergeser ke H6, jaga baris ke-6-nya kawan. Di sini benteng ambil pion A7, benteng hitam juga ambil pion D3. Setelah benteng ini ditumpuk di baris ke-7 kawan, hitam menyerah karena ancamannya skak mat tak terhentikan lagi kawan. Bergeser ke sini, diikuti benteng ke sini, skak mat yang tidak bisa terhentikan lagi. Kalaupun melakukan ancaman skak di sini, raja naik ke peta F2, skak di sini kawan bergerak ke peta E3. Mungkin kalian sikat pion ini agar raja masih bisa maju ke sini. Ya diambil balik kawan, tetap kawan sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Ancaman skak mat tak terhentikan lagi. Oke, itulah kawan game Iren garis masukan daripada game ke-8 mengalahkan Women Grandmaster asal Singapura. Kita lanjut ke game berikutnya dari permainan Iren garis masukan daripada game terakhir menghadapi Medina Aulia Wardah. Konco kawan, konco ini. Pion E4, pion E5. Ada kuda F3, kuda C6, Rui Lopez dari Medina Aulia Wardah. Kuda F6, Berlin Defense kawan. Kalau Berlin Defense dimainkan oleh Iren, indikasinya ya cukup remis saja, berbagi poin, tak ada masalah. Ya namanya konco kawan, berbagi poin saja. Pion D3 tidak memilih lanjutan Berlin endgame kawan, dengan langkah rokade di sini. Terus diikuti kuda ambil pion E4, benteng E1 ataupun dengan pion D4 kawan. Tak perlu kita lanjut lagi variasi seperti ini, kebanyakan remis. Salah satu cara untuk mempertahankan diri dari permainan Rui Lopez yang kebanyakan berakhir miss di level atas kawan. Pion D3 menjaga permainan berpotensi tetap kompleks di sini. Gajah C5, pion C3, rokade-rokade. Ada pion D6 dan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu, gajah D7, pion H3, kemudian ada pion H6, baru benteng bergeser ke E1. Jangan terburu-buru juga di posisi ini untuk benteng E1 karena ada kuda G4 kawan. Oleh karena itu tadi jaga petak G4 terlebih dahulu.
baru benteng E1, benteng E8, kemudian kuda F1 siap manuver, di sini pion A6, gajah mundur ke A4, dikejar lagi, mundur ke C2, gajah mundur ke peta A7, tetap menyimpan snipernya kawan, dan juga ada indikasi kuda ini siap manuver juga, persiapan dengan pion C5-nya nanti, kuda G3, kuda E7, kuda G4, persiapan untuk menempati peta F5 ini kawan. Di sini ditantang dengan kuda G6, langsung diterima oleh Medina. Kalau salah satu kuda menempati peta F5 ini juga terlihat cukup bagus kawan, cukup menjanjikan dengan jangkar serangan seperti ini. Kalau disikat oleh gajah, masih ada saudaranya yang ambil balik, dan posisi putih ini sangat bagus kawan. Tapi sayangnya di sini tantangan itu langsung diterima oleh Medina. Sekarang keunggulan untuk mendapatkan outpost peta F5 sudah hilang karena diambil balik menggunakan pion F. Cukup kuat kontrol hitam depan raja. Pion D4 mulai dobrak peta pusat. Ditolak menteri E7, koneksikan dua bentengnya kawan. Gajah E3 di sini. Benteng F8 untuk persiapan counter attack di lajur F. Pion A4 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion C5. Pion A pukul pion B5, pion C pukul pion D4, tempo ancam gajah. Pion C ambil balik pion D4, baru gajah ambil pion B5. Lanjut, Iren Harisma Sukandar. Benteng diangkat naik, siap digeser kemanapun kawan. Dan di sini ada benteng C8. Gajah mundur ke B1, menghindari tekanan agar menteri ini juga leluasa bergerak ataupun siap reposisi kawan. Raja langsung lari ke H7, Raja putih lari ke H2. Persiapan pion F-nya mungkin, dan baku hantam di peta D4. Jual beli kawan di peta D4 di sini diambil oleh menteri, kemudian ditantang pertukaran, tolak dengan benteng D1. Iren menunda pertukaran, menggeser menterinya ke G5, melepaskan pion. Harus berhati-hati kawan karena salah satu benteng digeser, nanti akan memaksa pertukaran menteri dengan dua benteng hitam. Ngeri-ngeri sedap, ini juga mengkhawatirkan permainan tanpa menteri. Tentu di sini posisi hitam jauh diunggulkan kawan, masih mempunyai dukungan dari gajah ataupun kuda, tidak cukup melakukan pertukaran seperti ini. Oleh karena itu Medina tidak berani ambil pion yang ada di peta D6 ini kawan, dan di sini tantangan ditolak, benteng C bergeser ke D8 jaga pionnya. Gajah A2 lanjut Medina, di sini ada pion H5 berikan ruang pergerakan ataupun dorong lagi ganggu kuda kawan. Dari sini menteri D2 menantang pertukaran, kali ini diterima oleh Iren, diambil balik oleh benteng. Pion H4 ganggu kuda. Kuda ke E2 meninggalkan pionnya kawan. Kuda hitam ambil pion E4, garbu dua benteng, dijawab dengan benteng D4. Langkah cerdas dari Medina, meninggalkan kudanya untuk sikat kuda di sini, atau kalau berani kuda ambil pion C3, skakmat satu langkah kawan, dan sudah tidak bisa lari ke petak terang, sudah dijaga oleh gajah. Iren memilih pion D5 dikorbankan, diambil oleh gajah langsung. Gajah sikat kuda E2 di sini, kemudian benteng sikat kuda E4, sama-sama menawarkan gajah masing-masing di sini kawan. Iren menarik mundur gajahnya ke H5, gajah E6 balasan dari Medina. Benteng ambil F2 di sini, dan benteng ambil H4 di sini. Benteng didouble di baris kedua, awas ancaman di sini, dan benteng G3 jaga pionnya kawan. Benteng ambil pion B2 di sini, ada gajah bergerak ke peta D5. Lanjut Medina untuk perkuat posisi pionnya kawan. Raja naik ke peta H6, lanjut Iren. Kita sudah memasuki permainan endgame dengan jumlah perwira yang sama. Iren sementara unggul satu pion. Ini harus berhati-hati juga, pion yang bebas kawan di lajur A ini, tapi engine menilai permainan masih bisa dikontrol. Permainan bisa berakhir miss. Berlanjut, benteng incar pion. Benteng ancam gajah. Gajah mundur, dan di sini benteng menantang pertukaran untuk menyelamatkan pionnya. Ditolak, ditumpuk benteng, baku hantam di lajur A kawan. Kemudian gajah bergerak ke E2 jaga pionnya. Gajah B7 serang pion. Di sini benteng pertahankan pionnya turun ke baris ke-6. Benteng A5, gajah B5 berkoneksi dengan pionnya. Cut off pergerakan benteng di baris ke-5 kawan. Raja naik ke G3, benteng B6, gajah E4, raja hitam G5. Pion H4 skak, raja ke F6, raja ke F4. Di sini ada benteng bergeser kawan ke D6, benteng A3, benteng D1 di sini mencoba menyerang lewat belakang. Benteng G3, kemudian ada benteng F1 skak, raja ke E3, benteng E1 skak, raja D4, gajah E8 kawan. Di sini ada benteng A3, hentikan laju pion, benteng D1 skak, raja ke E3,
Gajah B5 berkoneksi lagi dengan pion, Raja F4, benteng F1 skak lagi, blokade oleh gajah, benteng C1, ingin mencoba menyerang di baris keempat. Gajah D5, benteng D1, serang gajah, gajah ke-4, benteng F1, gajah F3, akhirnya kedua pemain sepakat remis di langkah ke-59. Tidak ada progres yang berarti, hitam juga tidak berani mendorong pionnya kawan. Sulit juga dorong pion bertumpuk di lajur G ini. Itulah kawan 3 game dari pecatur-pecatur kita yang menyelesaikan nomor rapid perorangan di cabang olahraga catur. Sayangnya pemain kita tidak berhasil mendapatkan medali kawan. Tak ada masalah, masih ada satu nomor lagi yaitu standar beregu yang akan dimulai besok malam. Oke, semoga saja di nomor standar beregu nanti ada satu pemain kita yang mendapatkan medali dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.